Ponsel yang beberapa isi pesannya sudah dihapus ditemukan KPK saat menggeledah kantor Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang. Siapa yang memerintahkan untuk menghapus jejak komunikasi itu? Hal ini menjadi bagian dari pengusutan lebih lanjut oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, dalam kasus suap yang melibatkan Ade Kuswara. Penggeledahan yang dilakukan oleh KPK di kantor Bupati Bekasi pada Senin 22 Desember lalu ini terkait dengan kasus suap yang melibatkan Ade. Sebelumnya, Ade terjaring operasi tangkap tangan, OTT, oleh KPK pada Kamis 18 Desember. Setelah melalui proses pemeriksaan, Ade akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penerimaan suap terkait proyek-proyek di Kabupaten Bekasi, yang diperkirakan totalnya mencapai 9,5 miliar rupiah. Selain Ade, KPK juga menetapkan ayahnya, HM Kunang, serta seorang pengusaha bernama Sarjan, SRJ, sebagai tersangka dalam kasus ini. Mereka diduga terlibat dalam pemberian uang ijon proyek yang diserahkan melalui beberapa perantara. PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menyebutkan bahwa uang tersebut merupakan uang muka yang diberikan sebagai jaminan proyek yang rencananya akan dimulai pada tahun 2026. Asep mengungkapkan bahwa total uang ijon yang diberikan oleh SRJ kepada Ade Kuswara dan HM Kunang mencapai 9,5 miliar rupiah, dengan pembayaran dilakukan dalam 4 kali penyerahan melalui perantara. Setelah Ade ditetapkan sebagai tersangka, pada Sabtu 20 Desember, dia sempat menyampaikan permintaan maaf. Momen itu terjadi saat Ade digiring menuju mobil tahanan KPK. Permintaan maaf tersebut diduga menjadi bagian dari upaya pengakuan atas perbuatannya. Namun, penggeledahan yang dilakukan KPK kemudian mengungkapkan sejumlah temuan yang semakin memperumit kasus ini. Dalam penggeledahan yang dilakukan di kantor Pemka Bekasi, KPK berhasil menyita 49 dokumen dan 5 barang bukti elektronik, yang diduga terkait dengan perkara suap tersebut. Dokumen-dokumen yang diamankan berhubungan dengan proyek pengadaan tahun 2025 dan rencana pengadaan proyek pada tahun 2026. Dokumen-dokumen ini dianggap sangat penting untuk proses penyelidikan lebih lanjut, karena bisa memberikan bukti tambahan mengenai hubungan antara Ade Kuswara dan pihak-pihak terkait lainnya. Namun, yang paling mencolok dari hasil penggeledahan adalah temuan sebuah ponsel dengan pesan yang sudah dihapus. Ponsel tersebut menjadi salah satu barang bukti yang disita oleh KPK. Penyidik mendapati bahwa beberapa percakapan dalam ponsel tersebut telah dihapus. Hal ini memunculkan pertanyaan besar, siapa yang memerintahkan untuk menghapus jejak-jejak komunikasi tersebut? KPK kini tengah menelusuri lebih lanjut siapa yang bertanggung jawab atas penghapusan pesan-pesan tersebut, karena bisa jadi ada upaya untuk menutupi jejak atau bukti yang mengarah pada pelaku lainnya dalam kasus ini. Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, mengungkapkan bahwa pihaknya sedang mendalami lebih jauh perihal penghapusan pesan dalam ponsel tersebut. Ia menekankan bahwa KPK akan menelusuri pihak-pihak yang terlibat dalam perintah penghapusan jejak komunikasi tersebut. Proses ini menjadi salah satu bagian penting dalam memastikan bahwa tidak ada pihak yang berhasil menutupi bukti-bukti yang ada dalam kasus korupsi ini. Sebagai informasi tambahan, Ade Kuswara saat ini berada dalam tahanan KPK bersama dengan beberapa tersangka lainnya. KPK terus bekerja untuk mengungkap siapa saja yang terlibat dalam praktik suap ini, dan mencari tahu lebih banyak informasi terkait proyek yang diperkirakan bernilai miliaran rupiah ini. KPK juga tengah berupaya untuk mengidentifikasi siapa yang memberikan perintah untuk menghapus komunikasi dan apakah penghapusan ini terkait dengan usaha-usaha untuk menghilangkan jejak bagi kepentingan pihak tertentu. Kasus ini menunjukkan betapa besar potensi korupsi yang melibatkan pejabat publik dan pihak swasta dalam proyek-proyek pengadaan. Publik akan terus memantau perkembangan kasus ini untuk memastikan bahwa seluruh pelaku korupsi mendapatkan sanksi yang setimpal. Koordinasi PLN dengan TNGL jelang Hari Kesaktian Pancasila, listrik terbangun, alam tetap lestari. Panen perdana garam Aceh. PLN hadirkan energi untuk UMKM di momen menyambut Hari Kesaktian Pancasila.